siapa? Dengan Ibu Nirmala, Bu. Oh, Ibu Nirmala. Ya. Mohon maaf ya Bu, saya pakai masker. Ya. Saya lepas dulu aja. Ibu Nirmala ya? Ya. Ibu Nirmala usianya? 31 tahun, Bu. Oh iya. Adakah yang bisa saya bantu? Ini, Bu, saya baru melahirkan bayi usia 2 bulan. Iya. Dan saya ingin berkonsultasi mengenai kontrasepsi. Oh, baik. Ya. Jadi Ibu kesini ingin berkonsultasi tentang alat kontrasepsi ya, Bu? Ya, sebelum saya mulai, saya tinggal cuci tangan dulu ya, Bu, dan menuntut privasi. Ya, baik Ibu Nirmala, sebelumnya ada riwayat keguguran? Belum ada, Bu. Oh, berarti ini anak pertama ya, Bu? Iya. Anak pertama. Ya. Saya cek dulu ya, Bu, tentang respirasinya. Cek suhu. Oh, 36,7 ya, Bu, dan ini normal. Baik Bu, ini dari hasil tekanan darah, pernafasan, suhu, serta nadi semua normal ya Bu? Ini tadi tensinya 120/80 mg, nadinya 80 per menit, suhunya 36,5, dan respirasinya 24 ya Bu? Ya. Baik, sekarang saya akan jelaskan tentang pemilihan alat kontrasepsi. Jadi sebelumnya Ibu sudah mempunyai kepikiran belum tentang mau memiliki membawa alat kontrasepsi yang bagaimana? Jangka panjang atau jangka pendek? Belum itu, Bu. Oh, jadi saya mulai dari awal ya Bu ya? Ya, baik. Jadi ya Bu, nanti ada alat kontrasepsi metode kalender. Jadi nanti metode kalender itu seorang suami istri tidak boleh berhubungan ketika masa ovulasi. Jadi di mana masa itu masa subur. Jadi ibu itu harus benar-benar tahu kapan sih saya itu mengalami masa subur. Nah, masa subur diketahui setelah menstruasi, hari terakhir menstruasi. Nah, itu seling 2 minggu dan sebelum menstruasi selanjutnya. Jadi di tengah-tengah ya Bu, nanti itu ada ibu mengalami masa subur ketika diketahui oleh ketika nanti mengeluarkan kandung kemih, mengeluarkan urin, yaitu dengan disertai lendir panjang yang itu dan tidak mudah putus ya Bu. Itu salah satu mengetahui kalau ibu mengalami masa subur. Jadi pada saat masa subur itu dilarang untuk berhubungan suami istri. Nah, setelah masa subur ataupun hari jadi itu setelah menstruasi itu kalau berhubungan itu nggak apa-apa Bu. Ya, yang nggak boleh berhubungan itu pas waktu masa subur, karena itu saat masa subur itu masa dimana ovulasi dan sel telur mohon maaf, dan sel telur itu membuka itu dan sangat mudah untuk dimasukkan oleh sperma ya Bu. Jadi ibu kalau mau menggunakan metode kalender, yaitu harus hati-hati sendiri ya Bu. Tapi menurut saya kalau metode kalender itu banyak yang gagal Bu. Dalam arti banyak yang kebobolan juga, anaknya masih kecil. Ternyata kalau KB kan ada ya pasangan yang takut kalau menggunakan alat kontrasepsi semacam suntik, semacam kayak implan, IUD itu masih takut, dan itu mereka masih menggunakan seperti pengantin baru masih menggunakan kalender, dan itu banyak yang kebobolan. Jadi saya sarankan ibu jangan menggunakan metode kalender. Nah, selanjutnya metode MAL. Metode MAL itu
alat kontrasepsi disertai saat ibu memberikan ASI eksklusif kepada bayi. Jadi alat kontrasepsi ini disertai menyusui untuk menghambat ovulasi ya Bu. Nah, selanjutnya Bu, ini nanti ada juga alat kontrasepsi KB pil, mini pil. Nah, itu mini pil itu diminum setiap hari ya, seperti ada dijual di apotek seperti merek andalan, merek Yasmin itu yang paling bagus Bu, itu karena harganya lumayan mahal, harganya 200-an. Satu tablet KB itu diminum setiap hari sebelum hubungan suami istri. Jadi diminum seling 2 jam ibu baru bisa melakukan hubungan intim. Nah, itu Kira-kira untuk pil itu aman tidak ya Bu, dengan saya yang sedang menyusui segini? Oh, itu ya aman Bu, bisa saya katakan lebih amannya lagi kalau ibu menggunakan metode yang mal tadi ya Bu, yang sedang menyusui menyusui eksklusif. Nah, ini kalau untuk yang pil itu apakah ada efek sampingnya ya Bu? Kok saya lebih tertarik dengan yang pil itu? oh ya boleh sih Bu tertarik. Ya sebenarnya ada efek sampingnya ya, seperti efek sampingnya itu Amoera dan Spolin, dan nanti juga mohon maaf ada efek samping dalam hormon ibu seperti ada bintik-bintik flek hitam, bahkan ada penuaan dini ya Bu itu. Dan lebih baiknya lagi mohon maaf saya sarankan untuk menggunakan yang mal itu tadi. Kalau ini juga ada jangka panjang, alat kontrasepsi jangka panjang seperti suntik, implan, dan juga IUD. Itu nanti kalau ibu anak udah usia 2 tahun atau 3 tahun aja kalau mau menggunakan alat kontrasepsi jangka panjang ya Bu. Nah, seperti itu. Jadi ibu nanti bisa menggunakan alat kontrasepsi mal saja, mal dulu. Nah, nanti kalau ibu pengen lebih aman lagi, ibu bisa menggunakan alat kontrasepsi yang suntik, itu 3 bulan sekali ya Bu. Biasanya kalau masih anak belum lulus ASI eksklusif, masih menyusui terus, itu lebih baiknya mal tadi dan juga suntik. Kalau ibu siap suntik itu 3 bulan sekali ya Bu. Apakah ada yang ditanyakan lagi Ibu? Sudah Bu. Sudah, jadi ibu langsung bisa melakukan alat kontrasepsinya ya Bu. Ya baik Bu. Agar tidak terjadi kebobolan. Baik, terima